Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Gustiawan. Saya ingin menjelaskan tentang penerapan basis data pada Alfamart. Saya merupakan bagian kelompok 6 kelas 1 INF. Basis data adalah kumpulan data yang diatur dalam komputer sedemikian rupa sehingga dapat dicari melalui program komputer. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan data dan menanggapi query basis data. Tujuan dari database adalah untuk menghindari penyimpanan data duplikat. Sistem manajemen basis data atau biasa disebut DBMS dapat dikonfigurasi untuk mendeteksi data duplikat saat dimasukkan. Database juga berguna untuk meminimalisir redundasi data atau memiliki data dalam jumlah besar di file yang berbeda. Database juga dapat mendukung keamanan informasi. Alfamart merupakan salah satu perusahaan retail lokal yang saat ini menjadi yang terbaik di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya penghargaan yang diraih dalam kurun waktu 14 tahun sejak didirikannya perusahaan ini. Alfamart didirikan pada tahun 1989. Berdiri sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT HM Sampurna pada Desember 1989. Lalu pada tahun 1994, struktur kepemilikannya berubah menjadi 70% PT HM Sampurna Tbk dan 30% PT Sigmantara Alfindo atau keluarga Joko Susanto. Pada tahun 1999, Alfa Minimart pertama memulai beroperasi di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten. Tahun 2003, Alfa Minimart menjadi Alfamart. Dan pada tahun 2005, jumlah gerai Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai hanya dalam 6 tahun. Dan semua toko ada di Pulau Jawa. Metodologi penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan jenis data penelitian secara kualitatif yang diperoleh melalui dari beberapa sumber pustaka yang ada seperti jurnal, tesis, buku, dan lainnya. Dengan melihat dan mencari literatur yang sudah ada dan yang relevan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis tugas. Basis data atau disebut juga database terdiri dari dua penggalan kata yaitu data dan base, yang artinya berbasiskan pada data secara konseptual. Database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau bisa disebut relasi, disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi. Selain itu, untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga sistem database management system atau DBMS. Penggabungan sistem database management system dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengolahan record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Basis data terdiri dari 4 komponen, yaitu data, hardware, software, dan user. Tugas dan tanggung jawab personil toko. Tugas kru, pemajangan barang dan pemenuhan dari gudang ke area penjualan toko, menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar toko, melakukan pencegahan dan pengawasan barang hilang, penurunan dan pengecekan barang turun dari DC, informasi barang kosong kepada chef of store atau asisten chef of store, mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan, memberikan pelayanan kepada pelanggan, informasi dan penawaran program promosi, menerima penitipan barang, melaksanakan kebersihan, persiapan retur barang, penyebaran leaflet, pengecekan harga, melakukan stok opname, mengoperasikan mesin makanan dan minuman siap saji atau ready to eat dan ready to drink, melakukan perawatan terhadap mesin makanan dan minuman siap saji. Lalu, tugas asisten chef of store. Yang pertama, memastikan semua kerjasama promosi dengan supplier. Yang kedua, mengkoordinir persiapan barang dagangan baik di rak-rak penjualan ataupun gudang. Lalu mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang
sesuai petunjuk, mengkoordinir penerimaan barang dagangan dari DC atau supplier BKL, menggantikan asisten safe of store atau safe of store apabila sedang off. Yang terakhir, menjaga dan merawat sarana promosi. Selanjutnya, tugas safe of store. Yang pertama, mengkoordinir semua aktivitas di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko. Selanjutnya, mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional 7P. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional sehari-hari. Lalu berkoordinasi atau berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain sehubungan dengan masalah atau program tertentu berkaitan dengan toko. Berkoordinasi dengan lingkungan atau pejabat setempat. Lalu mengkoordinir dan mengelola bawahan, memastikan pengoperasian dan perawatan mesin makanan dan minuman siap saji, mengawasi dan memastikan bahwa stok opname, memastikan pencegahan dan penanggulangan barang rusak dan barang hilang, lalu memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang. Yang terakhir, memastikan toko, gudang, mes, dan lingkungan sekitar dalam keadaan rapi. Berikutnya ERD, arsitektur basis data, model pemrograman client server, sering dikenal sebagai model pemrograman 3 tier, didasarkan pada interaksi 3 lapisan logis. Berikut ini adalah ikhtisar dari arsitektur pemrograman model 3 tingkat yang terdiri dari 3 lapisan fungsionalitas sistem yang berbeda. Yang pertama, komputer lokal pengguna. Yang kedua, klien dan sistem basis data dihubungkan melalui server aplikasi. Yang ketiga, aplikasi mainframe atau 3 tier. Tier 3, pengelola sumber daya data dan database relasional membentuk aplikasi RDBMS. Jadi, basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Untuk mengelola dan mengambil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan, dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system atau DBMS. Penggabungan database management system dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.